Meliuk-liuk dalam sirkuit mini di tengah sejuknya hawa hutan pinus sudah pasti asyik banget sahabat. Gitu tuh rasanya kalau main go-kart elektrik di kawasan Dagogiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mobil mini bermesin listrik ini tengah menjadi wahana favorit pengunjung yang masuk ke objek wisata di kaki Gunung Tangkuban Parahu ini. Dengan kecepatan maksimal 20 km per jam, para pengendaranya dijamin aman menjajal lintasan sepanjang 200 meter. Wajibkan mereka memakai helm, nah itu kita wajib semuanya SOP-nya, dan juga mungkin biasanya juga operatornya akan memberikan semacam petunjuk teknis pemakaiannya untuk tidak terlalu ngebut-ngebutan gitu, jadi supaya mereka juga mengendalinya dengan enjoy. Seru banget. Apa yang serunya tadi? Pas belok-belokan sih, pas kayak ngedrift gitu. Ini baru pertama kali nyobain kayak gini atau udah pernah? Pertama kali. Tidak hanya go-kart elektrik, di sini pengunjung juga bisa menunggangi all-terrain vehicle atau ATV di trek bergelombang. Bahkan ada juga kubangan air yang memacu adrenalin, karena bila dilintasi cukup kencang bisa membuat ATV terjungkal. Tenang sahabat, gak perlu khawatir soal tiketnya. Gak sampai bikin kantong bolong kok. Cukup bayar Rp40.000, kamu sudah bisa mencoba sensasi mengendarai go-kart elektrik atau ATV di hutan pinus ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Pagi Tasya. Pagi Apa kabar Topan. nih? Baik nih alhamdulillah ya. Kita cerah banget ya hari ini. Soalnya kita mau kasih tahu informasi yang menarik banget untuk Sobat Aktif. Betul, terutama bagi sahabat yang masih ada sisa-sisa liburan nih, ada referensi tempat liburan yang akan kami berikan di pagi hari ini. Gak cuma tadi ya, gak cuma ATV ya, tapi juga Gak ada cuma naik banyak. go-kart ya. Betul, go-kart dan juga ATV. Tapi juga masih banyak liburan lain yang tentunya akan kami hadirkan untuk kamu Pak, sahabat setia TV. Langsung aja kalau gitu kita saksikan ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Iya sahabat RTV, buat kamu yang masih menikmati sisa-sisa liburan akhir tahun, mungkin bisa berkunjung ke salah satu objek wisata baru di Kudus, Jawa Tengah nih Tasya. Nah ini dengan suasana asri pemandangan Gunung Muria, para pengunjung juga bisa menikmati banyak wahana yang ada di dalamnya. Apa saja yang menarik di sana? Ini dia liputannya. Inilah lokasi wisata hutan pinus yang berada di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Suguhan panorama seindah ini tentu membuat siapapun yang berkunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu di tempat ini. Cukup membayar tiket Rp15.000, para pengunjung sudah bisa menikmati sejuknya pemandangan di sini. Kalau yang paling diminati dari pengunjung rata-rata memang lebih mengedepankan view ya, lebih menikmati keadaan suasana alam yang di sini. Berwisata di tempat ini, pengunjung juga bisa menikmati taman dan berbagai wahana seperti ATV, berkemah, berkuda, hingga arena permainan anak. Tiketnya pun mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000 saja untuk tiap wahana. Luas, bersih, kayak nyaman lah. Nanti udah jalan-jalan kemana aja? Naik sampai capek. Pemandangannya bagus, view-nya pegunungan Muria kan bagus. Tempat-tempatnya juga fasilitasnya juga oke sih. Ada tempat duduknya, istirahatnya. Selain warga Kudus, para pengunjung dari berbagai kota seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, dan bahkan Bali turut datang ke sini untuk sekaligus menginap di villa-villa yang dibuat seperti rumah pohon.
Tarifnya pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,8 juta per malam tergantung tipe vilanya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Nah, dari liburan di hutan pinus nggak ada salahnya nih bagi kamu yang ingin berlibur dengan memilih kolam pemandian yang airnya langsung dari Gunung Nitopan. Betul, ini nama pemandiannya adalah pemandian alam Cikoromoy di Pandeglang, Banten. Kira-kira ada hal menarik apa lagi di sana? Mari kita lihat langsung aja. Ribuan orang ini bukan sedang menyelamatkan diri dari banjir. Mereka ini adalah wisatawan dari berbagai daerah di Banten yang tengah menikmati liburan di tempat wisata pemandian alam Cikoromoy di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para wisatawan yang rata-rata anak-anak dan remaja bersama keluarga menghabiskan waktu liburan sekolah berendam dengan menggunakan pelampung di kolam pemandian ini. Hampir tak ada ruang gerak, kolam pemandian Cikoromoy dipadati pengunjung. Maklum saja, karena liburan sekolah akan segera berakhir. Dan tempat wisata ini menjadi favorit masyarakat di Banten karena harganya murah. Bu, ini kan banyak objek wisata Bu di sini. Kok pilih ke sini Bu? Oh ini tempatnya enak, adem, nyaman lah. Punya apa? Murah meriah gitu. Menunya apa? Pokoknya enak, saya setiap tahun sekali ke sini. Sini Bu ya. Kenapa sih? Ya karena harganya yang pertama murah, yang kedua tempatnya juga yang saya cukup terjangkau gitu kan. Jadi suasana juga nyaman, jadi cocok buat wisata di awal tahun. Murah, karena cukup merogoh kocek Rp5.000 kita bisa menikmati air dingin pemandian yang berasal dari Gunung Pulau Sari. Bagi kamu yang ingin menghabiskan sisa libur sekolah, tak ada salahnya mengajak keluarga untuk menikmati air alam Gunung Pulau Sari di pemandian Cikoromoy. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Selanjutnya ini ada informasi yang viral Tasya dan juga sahabat RTV ya. Ini sebuah gapura setinggi 10 meter yang baru diresmikan kurang dari 2 bulan lalu. Tepatnya di Kabupaten Cirebon, ini tiba-tiba ambruk. Ya, ini padahal gapura tersebut menghabiskan anggaran senilai 15 miliar rupiah. Nah, gapura tersebut diduga dikerjakan asal-asalan tidak sesuai spesifikasi. Reruntuhan gapura ini bukan berasal dari situs purbakala yang berusia ratusan tahun. Ini adalah gapura alun-alun Pataraksa, Cirebon, Jawa Barat yang baru saja diresmikan 10 November lalu, alias baru berumur kurang dari 2 bulan. Gapura yang terletak di depan kantor bupati ini ambruk Rabu kemarin saat hujan deras melanda kawasan sekitar. Dari puing reruntuhan gapura terlihat bongkahan batu kali dan gumpalan beton yang mudah hancur karena kurangnya kandungan semen. Tidak terlihat adanya besi cor untuk memperkuat struktur bangunan. Padahal proyek gapura ini memakan anggaran pemerintah provinsi senilai 15,5 miliar rupiah. Bupati Cirebon merasa kecolongan melihat kualitas gapura yang baru saja ia resmikan ini. Kacau, mana nggak ada seluk kan gitu. Terus ini juga cukup cuma batu-batu aja. Kurang besi apa gimana Pak? Iya ya, kurang besinya. Terus itu kan sebenarnya kan ada semen, ada ini. Berarti ini ada kelalaian dari pelaksana atau seperti apa sih Pak? Ya ada pelaksanaannya. Gitu. Pemkab Cirebon meminta pihak kontraktor bertanggung jawab atas kondisi gapura. Pemkab juga meminta kontraktor membongkar dan membangun ulang gapura sesuai spesifikasi proyek. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Kita beralih ke informasi Capres-Cawapres sahabat RTV. Setelah mangkir pada pemanggilan pertama, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akhirnya penuhi panggilan Bawaslu. Iya, Gibran ini bersikukuh kegiatan bagi-bagi susu pada acara Car Free Day 3 Desember lalu bukanlah kegiatan kampanye. Gibran Rakabuming Raka hadir memenuhi panggilan Bawaslu Kota Jakarta Pusat Rabu siang.
Cawapres nomor urut 2 ini datang bersama tim hukum TKN untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye. Usai pemeriksaan, Gibran tetap membantah telah melakukan kampanye politik saat ia membagikan susu kepada warga saat Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan 3 Desember lalu. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Sejauh ini, Bawaslu Kota Jakarta Pusat sudah memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani dan 2 kadernya, yaitu Sigit Purnomo atau Pasha Ungu dan Surya Utama atau Uya Kuya. Mereka turut hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta. Larangan kegiatan partai politik tercantum pada pasal 7 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Namun, Pergub tidak mengatur sanksi bagi pihak pelanggar. Sedangkan menurut pasal 280 Undang-Undang Pemilu, ada beberapa hal yang dilarang dalam kampanye pemilu. Salah satunya adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kasus bagi-bagi susu ini berlangsung berlarut-larut. Bawaslu RI menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu terkait kasus ini. Sedangkan Bawaslu Kota Jakarta Pusat menyatakan ada temuan baru terkait kasus ini sehingga memanggil Gibran untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Ricky Rusdiana, RTV. Ya, sementara itu sahabat RTV, pasangan Capres Ganjar Pranowo mulai melirik potensi suara umat Nasrani pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, kemarin pasangan Ganjar Mahfud menyambangi acara perayaan Natal yang diadakan tim relawan Ganjar Mahfud di Jakarta. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Rabu malam menghadiri perayaan Natal yang bertajuk Konser Lilin Putih yang digelar oleh Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP di Jakarta. Kedatangan Ganjar Mahfud ke gelaran konser Lilin Putih disambut riuh ratusan relawan pendukungnya dan umat Nasrani yang hadir dalam acara tersebut. Selain mengikuti jalannya perayaan Natal, Ganjar memberikan sambutan di sela acara tersebut. Dalam sambutannya, Ganjar memaknai sebuah perbedaan sebagai wujud persaudaraan dalam kemanusiaan. Mungkin di antara kita tidak satu agama. Mungkin di antara kita tidak satu golongan. Mungkin di antara kita tidak satu suku. Atau barangkali mungkin tidak satu parpol. Tapi saya ingin meyakinkan kita berdiri sini, kita hadir di sini karena kita saudara sekemanusiaan. Kehadiran Ganjar Mahfud ini tentunya memiliki semangat untuk merayakan Natal bersama relawan dan umat Nasrani dalam konser Lilin Putih. Namun tak bisa dipungkiri, Ganjar Mahfud tengah mencoba merebut hati pemilih Nasrani yang berpotensi besar demi memenangkan suara pada pemilu 2024. Tidak ada data pasti mengenai jumlah pemilih Nasrani dalam daftar pemilih tetap. Namun jika mengacu kepada jumlah umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Indonesia tahun 2023, dapat diketahui sebanyak 29,26 juta jiwa atau sekitar 10,48% dari jumlah penduduk Indonesia. Jika melihat jumlah ini, tentunya suara pemilih Nasrani sangat berpotensi untuk mendongkrak suara pada Pilpres nanti. Jadi tak heran jika kehadiran Ganjar Mahfud di perayaan Natal ini juga merupakan ajang silaturahmi politik untuk menghimpun dukungan pada 14 Februari mendatang. Lain halnya dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang melanjutkan safari politiknya di Sumatera Barat. Ya, ini di hadapan pendukungnya Anies berjanji akan membangun stadion berstandar internasional jika terpilih nanti.
Ribuan masyarakat sambut kedatangan Anies Baswedan di lapangan Cinduamatu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Rabu petang. Dalam acara Desak Anies, calon presiden nomor urut 1 ini menyampaikan bahwa program prioritas di tiap-tiap daerah berbeda, tergantung kebutuhan daerah masing-masing. Untuk di Sumatera Barat sendiri, Anies menjanjikan 5 program prioritas jika nantinya ia terpilih, yakni revitalisasi jalur kereta api, pasar rakyat, perbaikan jalan nasional, embarkasi haji, dan stadion sepak bola berstandar internasional. Kita bisa revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein. Rumputnya yang bagus aja lah. Nggak usah panggil tukang rumput KW-KW ya. Janji manis yang ditawarkan Anies ini tentu untuk menarik suara dari para pemilih di Sumatera Barat. Berdasarkan data KPU, ada lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat. Namun seberapa besar potensi pasangan Anies Imin bisa memenangkan suara di provinsi berjuluk Ranah Minang ini? Jika kita mengacu pada pemilu 2019, 2 partai pengusung Anies memang masuk 5 besar parpol terkuat, yakni PKS dan Nasional Demokrat. Namun, kedua partai ini menduduki peringkat keempat dan kelima. Sementara untuk 3 besar diduduki oleh partai-partai yang kini bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, Anies tetap optimis Ranah Minang menjadi pendukungnya di Pilpres tahun 2024 dengan gagasan perubahan bagi rakyat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Saya pernah ke Agam menginap di... Informasi Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.